Baik, kali ini untuk materi bimbel untuk persiapan PAS-nya atau ujian nanti ini akan mencakup beberapa materi ya. Untuk kelas 7 sama 8 sementara sama dulu, nanti kalau sudah bagiannya yang kelas 8 nanti akan saya kasih tahu gitu ya. Oke. Yang pertama mengenai sebentar saya lihat soalnya dulu. Oke. Jadi nanti ujiannya kira-kira itu tentang hardware dan software untuk yang kisi-kisi yang pertama ya. Hardware sama software itu di buku ada, terus kemudian yang bukunya kalian itu ada, kemudian untuk yang hardware-nya yang awal-awal kita masuk kelas dulu itu, yang saya masuk kelas bahwa komputer itu sudah saya jelaskan, jadi seputaran itu saja. Kemudian yang lainnya bisa kita bahas di sini ya. Jadi nanti seputaran hardware, software, kemudian Excel. Nah, untuk Excel-nya itu bagi yang kalian pegang laptop sekarang itu bisa sambil dipraktekkan. Kalau yang nggak pegang, dilihat videonya ini aja, nanti insya Allah nggak apa gitu ya. Oke, silakan dibuka Microsoft Excel ya. Excel. Oke, masih sama ya yang blank waktu pintu. Nah, habis itu di sini saya zoom. Oke, nah seperti biasa kita tulis nomor, itu A, kemudian B, setelahnya A plus B, sampingnya lagi A min B gini. Nah, setelah itu di bawahnya dikasih angka urut 1, 2 sampai 5 saja gitu. Nah, setelah itu di sini di Excel ini yang bagian paling atas ini, baris ini kita blok, habis itu kita kasih warna ya. Nah, warnanya di mana? Yang seperti yang kemarin udah diajarin, yang di sini nih, yang di fill color, segitiganya silakan diklik, habis itu dikasih warna, warnanya bebas sesuka hati gitu ya. Saya pilih hijau lah ya, hijau tua. Oke, nah di situ bawahnya juga sama, hijaunya yang kasih agak muda gini, jadi ada gradasi warna. Nah, kalau kita perhatikan di sini, kalau yang kita zoom lagi ya biar jelas. Oke, nah ini kalau kita perhatikan sel-sel yang sebelah sini nih yang nggak kita kasih warna itu, dia masih kelihatan batas antar selnya ya, jadi ada garis-garis abu-abu ini jadi kelihatan. Nah, kalau yang sudah dikasih warna itu batasnya ketutup. Sebenarnya ini masih tetap masih ada batasnya antar sel ini, cuma ketutup. Nah, biar kelihatan, maka dari itu kita kasih garis tepi atau border. Nah, kalau yang kemarin kan kita belajarnya kan gini kan, jadi kita blok ini, habis itu di sini kan di home, habis itu menu home, di font, di atasnya font ini ada border ini kan atau garis tepi, itu kita pilih all border yang kemarin ya, all borderingnya. Nah, cuma kalau yang seperti ini kita lihatnya kurang rapi atau jelek, sedikit jelek, kurang bagus lah itu. Nah, kita hapus dulu ininya, bordernya. Caranya gimana? Silahkan di blok lagi, habis itu pilih daerah border ini, pilih yang no border. Nah, ini akan hilang bordernya. Oke. Nah, setelah itu kita garisnya gimana? Oke, kita satu-satu. Pertama, yang atas ini kita pilih all border dulu ya. Oke, karena situnya kotak-kotaknya cuma satu baris, all border. Oke, nah kan kelihatan kan sekarang batasnya. Oke, untuk yang bawah gimana? Yang bawah kita garis per kolomnya saja. Oke, jadi pertama kita ginikan, kita blok yang bawahnya nomor ini ya. Oke, setelah di blok, pilih yang ini, berapa, ada banyak pilihan, ada left, ada top, right, dan bottom. Nah, kita pengen garis yang sebelah kiri ya, yang sebelah kiri ini.
ya. Oke, maka kita pilih yang left border. Oke, left kan artinya kiri. Oke, nah kalau kita lihat, nah yang ke garis cuma yang sebelah kiri doang. Oke, gitu ya. Nah, oke, yang setelahnya kita lakukan hal yang sama. Jadi pilih left border, seterusnya sampai sampai ujung sini. Oke, sampai A min B sini. Gitu ya. Nah, sudah, ini kan sudah kan, setiap kolomnya sudah ada garis tepinya yang naik turun. Oke, cuma yang di samping paling ujung kanan ini kan nggak ada nih. Nah, kita tambahin lagi. Oke, caranya gimana? Sama, pilih border, habis itu kalau yang sebelumnya kita left, pilih yang right sekarang. Oke, right. Nah, oke ya. Nah, ini sudah baik, sudah ada garisnya. Tinggal yang bawah. Oke, yang bawah kan masih kosong. Bisa diblok seperti ini. Sorry. Satu baris gini atau semuanya juga boleh gini. Nah, yang penting kita kan mau garis bawahnya, intinya kan gitu. Nah, kita pilih yang bottom border. Oke, nah seperti ini udah kanan kiri bawah udah ketutup semua. Oke, kita otak-atik di sini sudah, di border sudah ya. Sebenarnya sini banyak pilihannya, mau yang tebal atas bawah gini misalkan ya, yang atas bawah tebal gini tuh. Nah kan kelihatan ya tebal ini, atau semacamnya nanti bisa di otak-atik sendiri. Cuma kalau konsentrasinya kita sekarang cuma bottom, top, left, right, no border sama all border gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke yang samping-sampingnya. Jadi nanti untuk yang materi kali ini kita bahas yang di daerah font ini sama yang alignment di sini ya. Udah dua ini doang, nanti kira-kira cukup untuk PAS atau ujian. Oke, yang border kan sudah. Sekarang kita geser ke kirinya sedikit, daerah sini nih, daerah masih di font, di menu home, kemudian font. Di kirinya sedikit ini ada 3 icon, ada icon B, I miring, sama U ada garis bawahnya. Oke, fungsinya apa ini masing-masing ya. Kita kasih angka dulu di sini, jadi angkanya bebas seperti biasa. Oke, nah nanti buat uji coba ya. Oke, sudah. Nah, kita otak-atik di sini. Nah, fungsinya apa? Kalau bold ini kalau kita posisikan kursor di sini, ini kan ada tulisan bold. Nah, itu artinya adalah tebal. Jadi nanti kalau untuk membuat huruf tebal pakai bold. Kalau yang sampingnya ini I ini miring ini italic, atau untuk membuat huruf miring. Nah, kalau sampingnya lagi U ini underline, atau untuk membuat garis bawah. Oke, kita coba satu-satu ya. Nah, dari bold dulu. Yang atas ini kita bold. Sebenarnya kita blok seperti ini langsung bisa, cuma kita klik satu-satu aja biar nanti kalian ingat ya. Nah, kan langsung kelihatan tebal tuh. Oke, gini. Oke, lanjut. Oke, kelihatan bedanya ya antara ini sama ini. Oke. Gitu. Oke, bold sudah. Bold sudah. Kalau pengen melepaskan boldnya, ini kan kalau yang gini kan nggak ada nih. Nah, kalau yang seperti ini kan udah bold. Nah, untuk melepaskannya tinggal klik ulang lagi, nanti akan hilang sendiri. Oke, untuk ngasih lagi tinggal klik lagi gitu. Oke. Nah, selanjutnya ke I atau italic, huruf miring. Nah, kita coba klik. Oke, nah kan kelihatan miring dia. Oke, gitu. Oke ya. Oke, silakan di klik satu-satu biar nanti ingat. Sebenarnya di blok ini bisa. Oke, sekali lagi. Oke, yang U sekarang underline. Kita coba. Ini saya langsung blok ini ya biar cepat. Untuk kalian silahkan diklik satu-satu nanti biar waktu ujian ingat. Nah, kelihatan ya. Jadi ini yang atas ini adalah bold atau huruf tebal, yang bawahnya adalah italic atau garis miring. Bukan garis miring ya, huruf miring. Nah, untuk yang ini adalah underline atau huruf dengan garis bawah gitu. Oke, di sini sudah, ini udah. Untuk atasnya kita geser ke atasnya. Nah, untuk atas ini
ada tulisan Calibri ini adalah untuk mengubah jenis font atau model hurufnya. Nah, kalau kita klik ini sudah posisinya Calibri. Kalau pengen ngubah berarti nanti kita klik yang segitiga kecil ini, kita klik nanti akan muncul pilihan jenis huruf macam-macam. Ya, untuk kalian silahkan gini caranya, silahkan diblok dulu. Habis itu pilih hurufnya, bebas yang mana, gitu ya. Misalkan ini, ya, nah, kelihatan. Oke, cuma kalau beberapa jenis huruf itu antara yang bold sama model yang lain itu nggak begitu kelihatan gitu ya. Jadi kalau untuk memang standarnya itu yang Calibri atau Times New Roman, biasanya itu yang disediakan. Oke, nah untuk yang lain kita coba lagi hurufnya yang lain, misalkan inilah ya. Oke, nah gini, jadi bentuknya jadi bebas gini ya. Oke, untuk yang sampingnya ini untuk ukuran font atau ukuran hurufnya. Bisa kalian besar kecilkan di sini. Ya, misalkan mau digedein gini bisa. Oke, kita kasih standar. Nah, kalau sampingnya ini nurunin ukuran, naikin ukuran, oke. Memperbesar ukuran dengan satu kali klik jadi satu-satu gini. Nah, kalau sampingnya untuk ngecilin. Oke, nah untuk bawahnya ini warna huruf. Nah, warnanya berubah-ubah ya. Oke, sudah di situ. Kemudian ini sudah. Ini kalau mau ngecilin kolomnya di sini bisa. Jadi diklik di sini, disorot di sini, dan ada panah yang berlawanan gini. Silakan diklik, kemudian digeser, ditahan ya. Oke, kalau untuk cara instannya atau cepatnya, pas posisi seperti ini langsung di double klik, dan nanti dia akan otomatis gini. Oke, daerah sini sudah ya. Ya, kita geser ke kanannya sedikit. Nah, yang di sini kita bahas beberapa aja karena waktunya terbatas. Oke, dan nanti memang waktu ujian nggak semuanya dikeluarin. Oke, kita dari menu home kemudian ke alignment. Setelah itu di daerah pojok kiri bawah ini kan ada beberapa garis-garis ini kan. Nah, ini fungsinya masing-masing, ada fungsinya masing-masing. Nah, kita coba yang dari ini ya, kita sorot ke sini, nanti akan muncul tulisan di situ lines left atau rata kiri ya. Kalau yang sampingnya center atau rata tengah. Kemudian right, ini aligned right, itu untuk, ini belibet banget ngomongnya. Line right itu untuk rata kanan ya. Jadi penjelasannya untuk yang rata kiri ini, tulisan-tulisan nanti ketika kalian aktifkan atau di blok itu nanti dia akan yang rata sebelah kirinya doang. Jadi dia akan geser-geser ke kiri semua. Nah, kalau untuk center nanti dia akan ke tengah. Kalau untuk yang right itu atau kanan itu dia akan gesernya ratanya ke kanan. Nah, untuk di Excel itu kalau kalian mengetikkan angka, dia akan posisinya gesernya akan otomatis ke kiri. Nah, gini misalkan. Nah, dia akan otomatis ke kiri sendiri. Nah, kalau huruf atau kata-kata itu dia akan ke kanan saja. Nah, gini ya, otomatis ke kanan. Oke, kita hapus. Nah, kita coba yang ini, yang atas ini misalkan. Ini kan posisinya, kita biar ini kelihatan ya. Yang bawah dulu, yang atas dulu, sorry. Yang atas ini kan sudah di kanan. Ini posisi, oke, yang ini berarti ya. Oke, yang ini ini kan posisinya kan di kanan. Kita coba ratakan ke kiri. Oke, ini kan posisi sudah di kanan. Rata kiri langsung diklik gini. Nah, gitu ya. Oke, dia akan geser ke kiri kan, atau ratanya ke kiri. Atau kita gini lah, biar cepat. Oke. Nah, yang selanjutnya untuk yang rata kanan atau tengah atau center, kita coba sekarang yang bawah ini kita blok. Untuk kalian silahkan diklik satu-satu ya. Jadi klik satu, habis itu di center, satu lagi center, jadi per sel biar kalian ingat. Oke, kalau saya kan sudah ingat, jadi
langsung biar cepat untuk penjelasan karena terbatas waktu. Oke, yang atas ini kan posisinya kan di kiri semua, kita geser ke kanan. Nah, oke ya. Nah, ini kan langsung rata kanan atau dia gesernya ke kanan. Oke, ini sudah. Kemudian sebentar ya, ini nanti posisi ngambilnya kalau untuk kalian jangan di tengah, di atas gini ya, jadi agak diturunin. Ini saya geser ke bawah biar ke tengah gini karena ada materinya. Oke, nah untuk setelah ini kita pindah ke sampingnya sini. Oke, jadi misalkan tabel ini ya, tabel ini saya pengen membuat sebuah judul di sini. Misalkan judulnya adalah kalkulator. Sorry, besar semua aja hurufnya. Gini. Ya. Oke, kalkulator sederhana. Oke, hurufnya dibikin besar semua. Udah bisa ya bikin huruf besar kecil gini. Nah, kalau yang belum bisa silahkan diklik caps lock-nya. Jadi caps lock, ada tombol caps lock di setiap laptop atau komputer kalian. Nah, kalau misalkan pengen nulisnya besar kecilnya satu-satu, berarti tahan shift-nya, berarti tulis K, habis itu kecil ya, gitu ya. Misalkan K. Nah, ini 1. Nah, nanti kalau shift-nya dilepas, A nya nanti bakalan kecil. Oke. Untuk mengembalikan, kalau misalkan ini kan, tadi kan caps lock-nya kan nyala. Nah, kalau misalkan saya tulis kalkulator kan dia besar semua. Kalau misalkan saya pengen mengembalikannya kecil, itu ditekan sekali lagi caps lock-nya, maka dia akan menjadi kecil gini. Oke, itu jelasan singkatnya. Ya. Oke. Kembali ke sini, jadi kalkulator sederhana ini sudah pas hurufnya. Cuma kalau saya pengen posisinya tengah-tengah antara tabel ini gimana caranya? Oke, jadi kita blok dari ujung sini sampai ujung sini. Jadi sepanjang atau seluas tabel ini ya. Kita blok selnya beberapa sel, habis itu kita ke atas sini. Ini ada dari home, menu home, habis itu alignment, di atas ini ada merge and center atau merge and center. Nah, kalau kita klik di sini, kan sebelumnya udah di blok ya, udah di blok seperti ini, habis itu kita klik ini, nah dia akan menggabung seperti ini. Jadi selnya akan menjadi satu, ya, selnya menjadi satu, kemudian tulisannya dia akan diposisikan ke tengah-tengahnya seperti ini. Oke, nah habis itu setelah merge and center kita kasih bold, italic sama underline. Nah, jadi dia akan seperti ini. Keren ya. Keren dong. Oke, untuk materi Excelnya cukup sampai di sini. Jadi nanti sorry satu lagi. Masih ingat ya untuk yang ini kemarin, untuk yang penjumlahan yang otomatis kemarin. Jadi yang dimasukkan rumus. Jadi bukan menghitung manual. Ya, rumus. Nanti ini kalian harus tulis. Ya, jadi masih ingat ya rumus yang kemarin sama dengan di situ kita akan mau menjumlahkan 3 sama 2 ini. Kalau yang lurus ini berarti 3 ini alamatnya apa? Alamatnya adalah E9. Dari mana? E9 adalah alamat itu untuk menuliskannya adalah kolom diikuti dengan baris atau huruf diikuti dengan angka. Ya, kalau kita tarik ke atas dia E, kalau tarik ke barisnya dia 9, berarti E9. Oke. Aneh ya tulisannya karena jenis fontnya. Oke, setelah itu karena penjumlahan maka kita masukkan plus. Nah, kita akan mau menjumlahkan dengan angka yang sampingnya. Ini alamatnya adalah F dan 9. Oke, benar. F9. Gitu. Nah, kalau pengalamatan yang dimasukkan tepat, maka dia kotak yang warna-warni ini akan pas. Kalau misalkan dia nggak pas, dia akan ngaco kemana gitu. Misalkan di sini ternyata saya menuliskannya C gini. Nah, dia akan ke sini nih. Padahal kita kan pengennya ke sini. Nah, berarti itu alamatnya salah gitu ya. Oke, kita masukkan lagi yang benar E9. Oke, kalau sudah kita enter. Oke, nah keluar hasil ya. Nah,
Silahkan diteruskan sampai bawahnya sini, sampai A min B juga. Seperti itu intinya. Oke, kita coba satu lagi biar ingat. Sama dengan, dan kita pengen menjumlahkan ini kan, 5 ditambah 4. 5 nya alamatnya adalah E10, kemudian sampingnya 4 ini adalah F10. Oke, sorry, ini ya, sorry, ini di tengah-tengahnya sini kan penjumlahan, maka kita kasih plus ya. Kalau sudah, kita enter, silahkan diselesaikan sampai bawah. Kira-kira untuk materi yang Excel, kalau kalian bisa mengerjakan itu, nanti insya Allah sudah bisa mengerjakan soal PAS nya. Jadi kisi-kisinya atau materi yang diujikan ya seputaran yang barusan kita bahas itu aja, mulai dari awal sampai akhir gitu. Oke, untuk Excel sekian dulu. Jadi nanti akan dilanjutkan dengan materi yang lain. Oke, sekian, terima kasih.